49. Nah, nih yang tadi sudah Bu Elo sedikit singgung, dan ini LKS halaman 49 nomor 2 ya. Sekarang nomor 2 dulu. Jadi perhatikan, kalau kalian membaca soal itu jangan hanya dibaca terus dibayangin tok, tapi kalian juga harus menulis soalnya, tapi bukan harus ditulis ulang. Kalau memang nggak disuruh tulis soalnya, kalian harus menulis apa yang ada di soal itu, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara menjawabnya. Yuk langsung kita kerjakan. Jadi yang pertama, jarak antara rumah Satzi ke rumah Eno adalah 54 km. Kalian boleh menggambarkan dalam seperti ini ya. Jadi ini misalnya rumahnya Satzi, di sini tulis aja Satzi, terus di sini Eno. Jaraknya adalah 54 km. Berarti ini yang harus ditulis, menjadi kuncinya adalah 54. Jaraknya 54. Nih ya. 54 km. Kemudian jarak tersebut ditempuh oleh Casey selama 1,5 jam. Jadi di sini jarak ini ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Pertanyaannya di sini ya. Jadi jarak tersebut ditempuh oleh Casey selama 1,5 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan Casey dalam bersepeda motor dari rumah Satzi ke rumah Eno? Itu pertanyaannya. Nah, untuk menuliskan soal itu dalam penggambaran gak cukup hanya dengan gambar, kalian harus menerjemahkan soal ini menjadi simbol-simbol yang tadi sudah kita punya. Jadi tadi ada simbol V, ada simbol S dan simbol T kan tadi kita punya. Maka kita tulis dulu di sini dengan diketahui. Diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Yang ada dari soal tadi kita sudah melihat bahwa di sini ada jaraknya adalah 54 km. Maka di sini jarak dalam kurung simbolnya S ya, itu sama dengan 54 km. Ya tadi. Nah, kemudian jarak tersebut ditempuh oleh Casey selama 1,5 jam. Nih, 1,5 jam kita udah tulis. Berarti 1,5 jam itu apanya? Betul sekali, waktu. Waktu simbolnya adalah T. Berapa? 1,5 jam. Nah, sebenarnya Bu, berarti apakah harus digambar seperti ini? Tidak harus digambar seperti ini jika kalian sudah bisa menerjemahkan dari soal langsung menuju ke sini, ke tahap ini. Jadi kalian boleh langsung masuk ke diketahui dengan menuliskan apa yang ada di soal itu dengan simbol. Kemudian ada lagi nggak yang diketahui? Oh, ternyata habis diketahui waktu langsung ke soal berapa. Berapa ini kan pertanyaan ya. Nih, berapa berarti ini adalah yang ditanya guys. Berarti tulis ditanya. Yang ditanya apa di sini? Berapa kilometer per jam kecepatan? Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan, simbolnya kecepatan tadi adalah V. Tulis titik tanda tanya. Nah, kita udah punya sekarang yang diketahui sama yang ditanya, kita sekarang jawab dong. Berarti di sini adalah dijawab. Jangan hanya diketahui dan ditanya tapi nggak dijawab ya, itu nggak tanggung jawab namanya. Oke, langsung kita jawab sekarang. Nah, disinilah kita mulai memakai rumusnya. Tadi udah tahu diketahui ditanya, yang ditanyakan adalah kecepatan. Sekali lagi kalian nggak perlu menghafalkan rumusnya, kalian cukup buat saja segitiga, seret, kebalik, astagfirullah, maaf ya. Buat lagi segitiga, seret. Jadi garisnya di sini, yang ada duanya di bawah ya. Jadi kayak piramida gitu. Nah, kita ingat tadi gimana tadi mengisinya sifat S, V, T. Oke, di sini ada SVT. Nah, yang ditanyakan apa tadi ya? Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan. Nah, rumus yang kita pakai berarti rumus yang ada ditanya ini. Berarti kita mencari kecepatan, maka mencari V. Maka di sini kita tulis V sama dengan apa? S per T kan? V S per T. Ada pernya kan nih. Nah, kita tinggal masukin sekarang angkanya. Tadi kan S-nya 54,
Kemudian T-nya adalah 1,5 jam. Nah, perhatikan. Masukkan ya. Jadi S-nya 54. Tulis di sini S-nya 54, guys. 54. Kemudian T-nya di sini adalah 1,5 jam. 1,5 jam. Kalian boleh menuliskan per ini tetap per, atau boleh juga menuliskan dengan tanda bagi, guys. 54 dibagi 1,5 jam. Satuannya nanti belakangan aja ya. Nah, di sini kalau kalian membagi bilangan bulat dengan pecahan campuran, maka yang harus kalian lakukan adalah merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Gimana caranya? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti ini 1 per 2 itu adalah sama dengan 3 per 2 gini ya. Kita tulis lagi di bawahnya. Berarti 54 dibagi 3 per 2. Masih ingat caranya? Pembagian pecahan. Jadi kalau pembagian pecahan yang belakang itu dibalik, kemudian tandanya ini menjadi kali. Dan kalau nggak ada pernya, 54 nggak ada pernya, berarti kan ini per 1 ya. Kita tulis lagi 54 per 1. Ini baginya dirubah jadi kali, dan yang belakang harus dibalik ya. Yang dibalik adalah yang belakang, jangan yang depan. Jadi